Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Institut Teknologi Telkom. Kali ini kita akan membahas praktikum superposisi getaran harmonik atau SGH. Alat-alat yang akan kita pakai adalah audio generator, osiloskop, probe. Ya, sebelum praktikum dimulai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasi osiloskop. Caranya dengan menyambungkan probe ke channel 1 osiloskop, lalu sambungkan probe ini ke tombol kalibrasi pada osiloskop yang terletak di ujung kiri bawah osiloskop tersebut. Seperti ini. Nah, pada tombol kalibrasi terdapat nilai kalibrasinya yaitu 2 VPP dan 1 kHz. Artinya, tegangan dari osiloskop itu harus 2 VPP dan frekuensinya harus 1 kHz. Untuk membacanya, mari kita lihat di layar osiloskop ini. Oke, langkah pertama dari praktikum ini adalah kalibrasi, di mana kalibrasi terbagi jadi dua. Ada kalibrasi tegangan dan kalibrasi frekuensi. Di mana kalibrasi tegangan hubungannya dengan kotak searah vertikal dan kalibrasi frekuensi hubungannya secara horizontal. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kalibrasi tegangan atau kalibrasi searah vertikal. Di sini skala yang kita pakai adalah 1 volt per div. Artinya nilai dari satu kotak itu adalah 1 volt. Karena di sini nilai dari kalibrasinya adalah 2 VPP, artinya 2 volt dari ujung ke ujung. Sedangkan di sini kita sudah melihat bahwa pada layar gambar gelombang adalah 2 kotak dari ujung ke ujung. Maka osiloskop secara tegangan sudah terkalibrasi. Apabila pada layar belum terlihat 2 kotak, misal seperti ini, maka harus kita kalibrasi. Caranya dengan memutar tombol VAR yang ada di bawah skala volt per div-nya. Kita putar sampai gelombang menunjukkan 2 kotak searah vertikal. Selanjutnya adalah kalibrasi frekuensi atau kalibrasi searah horizontal. Di sini yang kita gunakan adalah time per div. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah bahwa periode adalah 1 per frekuensi. Di sini kita punya frekuensi 1 kHz, artinya periodenya adalah 1 milisekon. Karena kita menggunakan time per div 0,5, time per div 0,5, maka haruslah kotak di sini searah horizontal menunjukkan 2 kotak untuk kalibrasi 1 kHz. Sedangkan pada layar searah horizontal gelombangnya hanya menunjukkan 1,8. Maka dari itu kita gunakan lagi tombol VAR di bawah skala time per div untuk mengubah tampilan pada layar. Kita putar skala variabelnya sampai dia menunjukkan 2 kotak seperti ini. Jika sudah menunjukkan 2 kotak searah horizontal, maka artinya dia sudah terkalibrasi secara frekuensi. Nah, inti dari praktikum ini adalah superposisi getaran harmonik. Bahwa superposisi adalah perpaduan dari 2 gelombang atau lebih yang membentuk 1 gelombang baru. Dalam praktikum ini kita membahas 2 gejala gelombang. Yang pertama adalah gelombang yang saling tegak lurus, dan yang kedua adalah gelombang yang saling sejajar. Oke, yang pertama adalah superposisi yang saling tegak lurus atau dinamakan Lissajous. Kita dapat melihat fenomena pada layar osiloskop dengan menghubungkan probe dari osiloskop menuju audio generator 1 dan audio generator 2. Dan kita set osiloskop pada mode XY. Caranya, pada mode ini kita turunkan ke XY. Mode di sini kita klik XY, dan pada menu search kita ubah ke XY. Nah, di layar sudah menunjukkan gejala superposisi tegak lurus yang dinamakan Lissajous dengan frekuensi 1:1 atau 550 berbanding 550.
Misal kita akan melihat lagi superposisi Lissajous dengan perbandingan 1:2. Maka kita ubah frekuensi pada audio generator 1 sehingga perbandingannya 1:2 dibanding dengan audio generator kedua. Maka pada layar akan menampilkan gambar gelombang Lissajous yang seperti ini. Ya, setelah tadi kita melihat gelombang superposisi Lissajous atau gelombang superposisi yang tegak lurus, sekarang kita akan melihat gelombang hasil superposisi yang saling sejajar. Di mana di sini dibagi menjadi dua, ada pelayangan dan ada gelombang kompleks. Pelayangan adalah superposisi saling sejajar di mana kedua frekuensi dari kedua gelombang yang bersuperposisi itu tidak berbeda jauh. Misal, pada audio generator 1 frekuensinya adalah senilai 300 Hz dan pada audio generator 2 bernilai 400 Hz. Cara melihat penampakannya pada layar osiloskop adalah dengan mengatur mode vertikalnya menuju add dan source-nya menuju line. Seperti ini. Maka di layar akan tampil gelombang hasil pelayangan. Misal kita ubah lagi, frekuensi 1 adalah 300 dan frekuensi 2 adalah 700. Maka pelayangan yang tampil pada layar adalah seperti ini. Nah, setelah tadi kita melihat superposisi pelayangan atau superposisi yang dihasilkan oleh dua frekuensi yang berdekatan, sekarang kita akan melihat superposisi kompleks atau superposisi yang dihasilkan dari dua frekuensi yang berbeda jauh atau berbeda order. Kita lihat di layar osiloskop. Untuk melihat gejala superposisi kompleks, caranya sama dengan mengubah mode vertikal menjadi add dan source-nya menjadi line. Tapi perbedaan terletak pada frekuensi di audio generator, yaitu harus berbeda order. Misal, di sini kita menggunakan frekuensi 4x100 atau 400 Hz. Maka pada generator kedua harus memakai frekuensi yang berbeda order. Misal di sini kita set 8 dikali 1 kilo atau 8 kilo. Sehingga ordernya berbeda. Nah, inilah gambar superposisi kompleks yang kita hasilkan dari pengaturan frekuensi tadi. Nah, itulah 3 gejala superposisi getaran harmonik yang kita praktikumkan, mulai dari Lissajous, pelayangan, dan gelombang kompleks. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat membedakan dari 3 gejala tersebut. Sekian, terima kasih.